Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar kita bisa belajar terus bersama-sama. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang coba siapkan dulu alat tulisnya. Nah, kalau sudah, sekarang ibu mau bertanya, siapa di sini yang suka membantu orang tuanya di rumah? Siapa yang suka membantu teman sekelasnya? Siapa yang tidak suka membeda-bedakan teman? Siapa yang suka berbagi? Wah, anak-anak ibu memang hebat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita cek semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. 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 Nah, sekarang kalau udah semangat, kalian harus sudah siap belajar ya. Coba, kelas 2. Kelas 2. Kelas 2. Iya, suaranya masih semangat ya. Kalau sudah semangat, tadi kan kenapa kita harus saling membantu? Kenapa kita harus saling berbagi? Iya, biar kita bisa hidup rukun, agar kita bisa hidup terus bersama-sama ya. Karena kita hari ini bakalan belajar mengenai tema 7, subtema 2, dan pembelajaran 3. Subtema tema tersebut yaitu mengenai kebersamaan ya, tentang kebersamaan. Nah, ibu harap setelah kalian melaksanakan pembelajaran ini, kalian dapat mengenali karakteristik individu atau karakteristik teman kalian berdasarkan warna kesukaannya. Yang kedua, ibu harap kalian dapat menggali informasi dari sebuah dongeng mengenai sikap hidup rukun. Yang ketiga, ibu harap kalian dapat menjelaskan mengenai pecahan sepertiga. Nah, pertama, di sini ibu punya kartu berwarna. Coba, ada warna apa saja? Apa? Putih. Oh iya, yang terlihatnya putih ya. Nah, di sini ibu punya beberapa warna. Ada 4 warna. Coba ada warna apa saja? Ada warna biru, warna hijau, warna coklat, dan warna oranye. Nah, coba siapa di sini yang suka warna biru? Siapa yang suka warna oranye? Siapa yang suka warna hijau? Siapa yang suka warna coklat? Ya, dapat kita kenali bahwa tadi teman-teman kita mempunyai warna kesukaan yang berbeda-beda. Nah, meskipun warna kesukaan yang berbeda-beda, tetapi tadi seperti yang kita sudah sebutkan di awal, kita harus tetap apa? Iya, betul. Kita harus tetap hidup rukun. Seperti kisahnya ular dan tikus. Nah, sekarang ibu mau menceritakan kisah ular dan tikus mengenai sikap hidup rukun yang judulnya Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun, hiduplah seekor ular dan seekor tikus gurun. Sebenarnya, ular ini sangat ingin memangsa tikus. Tapi tikus ini berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Tapi ular dalam keadaan lapar, sangat lapar. Sedangkan dia tidak punya makanan sedikit pun. Sedangkan tikus, dia sedang melahap makanannya. Ular tidak menyukai apa yang dilakukan tikus. "Dengarkan aku, wahai tikus. Aku akan melahap tubuh mungil dan lezatmu itu," ancam ular. "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun juga bisa." Ular sangat tidak menyukai ejekan tikus. Lalu ia pergi dengan perut yang masih lapar ke sarangnya. Waktu pun terus berjalan, tapi
ular masih saja belum mendapatkan makanannya. Kemudian ular pun mengendap-endap ke tempat tikus yang sedang tertidur pulas. Dan kini ular berada di sebelah tikus. Lalu ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Lalu tikus pun terbangun. Ia berusaha untuk meloloskan diri dari sang ular. "Tunggu dulu ular sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir terlebih dahulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau hanya tinggal sendiri. Kau tidak akan punya teman yang bisa kau ajak makan. Kalau begitu, kau akan mati. Kalau begitu, kau pun tidak akan mendapatkan makan dan tentunya akan mati." Begitu. Sejenak ular terdiam. Lalu ular bertanya, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" "Tentu. Bukankah kita bisa berteman dan kita bisa mencari makanan bersama-sama? Bukankah itu lebih baik dan lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau makan aku, kau hanya hidup sendirian?" Ular pun mengangguk. Tandanya dia mengerti. Akhirnya ular meminta maaf. "Baiklah, maafkan aku kalau begitu." Tikus pun memaafkan ular dan mereka tersenyum bahagia. Kemudian mereka bersama-sama mencari makan. Coba sekarang berdasarkan dongeng tersebut, kalau kalian tadi menyimaknya, kalau kalian tadi mengamatinya dengan baik, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu. Yang pertama, siapakah tokoh pemeran dalam dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan? Ya, betul. Ada tikus dan juga ada ular. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, apakah yang dilakukan oleh tikus dan ular ini? Betul sekali, mereka sedang mencari makan. Nah, coba sekarang, di mana tempat kejadian dari dongeng tersebut? Apa? Di gunung? Belum tepat. Ada lagi yang mau mencobanya? Betul sekali. Tempatnya adalah di gurun pasir. Ya, selanjutnya, mengapa pada akhirnya ular tidak jadi memangsa tikus? Coba siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Karena ular tidak ingin hidup sendirian. Pertanyaan yang terakhir, mengapa kita harus hidup rukun? Betul sekali, karena dengan hidup rukun kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa terus bersama-sama. Nah, setelah mendengarkan dongeng tadi, coba sekarang coba siapa yang mau menceritakannya kembali. Satu orang menjadi tikus, satu orang lagi menjadi seekor ular. Kalian bermain peran, ya? Iya, memang hebat ya. Agar kita bisa hidup rukun, salah satu caranya kita harus bisa berbagi. Nah, di sini Ibu ada cerita. Jadi, ceritanya itu Keisha mempunyai satu buah wafer. Terus Keisha ingin membagikan wafer ini kepada 3 temannya. Kira-kira temannya mendapat berapa bagian ya? Coba, ada yang tahu? Berapa? Nah, salah satu cara untuk bisa tetap hidup rukun, kita harus selalu berbagi. Nah, di sini ada kisah seorang anak yang ingin membagikan makanannya kepada temannya. Jadi, Keisha ingin membagikan satu buah wafer kepada 3 temannya.
Kira-kira temannya mendapat berapa bagian ya? Ada yang tahu? Setengah. Kalau setengah berarti ada yang tidak kebagian. Coba ada lagi yang tahu? Iya betul, 1/3. Nah, coba sekarang siapa yang tahu bagaimana caranya supaya Keisha dapat membagi temannya itu Nah, sekarang bagaimana caranya supaya Keisha dapat membagi wafer itu menjadi 3? Siapa yang mau mencobanya? Atau ada yang tahu bagaimana caranya? Iya betul, membaginya menjadi 3 bagian. 3 bagiannya seperti apa? Nah, terpilihlah 3 bagian wafer. Coba kita lihat, apakah ukurannya ada yang berbeda? Tidak ya, semua ukurannya sama. Nah, inilah yang dinamakan 1/3. Jadi, nah, maksud dari 1/3 itu coba ada yang tahu? Iya, 1 dari 3 bagian yang sama besar. Itu adalah 1/3. Nah, sekarang siapa yang tahu bagaimana cara menuliskan 1/3 atau pecahan 1/3? Nah, betul ya, kita bisa menulisnya seperti ini. Ya, menggunakan 1/3. Kemudian, cara membacanya yaitu 1/3 atau 1/3. Nah, sekarang di sini Ibu punya beberapa gambar. Ya, coba sekarang kita lihat apakah semua gambar ini termasuk ke dalam 1/3. Kita lihat gambar yang ini. Apakah ini termasuk 1/3? Ada berapa bagian? 3 bagian. 1, 2, 3. Ya, 1 buah lingkaran ini dibagi menjadi 3 bagian. Apakah ukurannya sama? Apakah ukurannya sama? Sama ya, ukurannya sama. Ini dinamakan 1/3. Ini berarti termasuk pecahan 1/3. Kemudian yang warna orange, apakah ini termasuk pecahan 1/3? Ada berapa kartu yang warna orange yang masih utuh? Ada 1. Kemudian dibagi menjadi berapa potong? Atau berapa bagian? Dibagi menjadi 3 bagian. Kita lihat, apakah ukurannya dari setiap bagian ini memiliki ukuran yang sama? Iya, yang ini dengan yang kedua. Ya, yang pertama dengan yang kedua, dengan yang ketiga mempunyai ukuran yang sama. Nah, sekarang gambar yang warna biru. Apakah ini termasuk pecahan 1/3? Coba, yang dimaksud pecahan 1/3 itu seperti apa ya? Nah, apakah ini termasuk ke dalam pecahan 1/3? Kita lihat bagiannya. Apakah setiap bagiannya mempunyai ukuran yang sama? Iya, ada yang lebih besar, ada juga yang lebih kecil. Nah, berarti ini tidak dinamakan 1/3. Kenapa? Coba ada yang tahu kenapa tidak dinamakan 1/3? Ya, betul sekali. Karena bagian-bagiannya tidak berukuran sama besar. Sedangkan 1/3. Nah, itu artinya pecahan 1/3 itu adalah pecahan 1/3 jadi pecahan 1/3 itu adalah 1 dari 3 bagian yang sama besar. Kita lihat. Apakah setiap ukurannya sama besar? Iya, inilah yang dinamakan pecahan 1/3. Jadi setiap satu bagian dengan bagian yang lain memiliki ukuran yang sama. Dengan 3 bagian yang lainnya memiliki ukuran yang sama. Seperti itu.
Coba sekarang kalian gunakan kertas yang sudah tidak terpakai. Kemudian kalian bagi kertas tersebut menjadi 3 bagian. Apakah kertas yang kalian bagi itu termasuk pecahan 1/3 atau tidak? Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi, tadi kita sudah belajar apa saja? Tentang warna. Nah, kita mengenal karakteristik orang atau karakteristik individu atau karakteristik teman kalian berdasarkan warna kesukaannya. Kemudian belajar lagi apa tadi? Dongeng. Dongeng tentang apa? Tentang ular dan tikus. Tentang ular dan tikus mengajarkan tentang apa? Iya, betul, tentang sikap hidup rukun. Kita harus selalu hidup rukun ya. Kemudian yang terakhir, kita belajar tentang apa? Iya, pecahan 1/3. Apa yang dimaksud pecahan 1/3? Ya, betul sekali. 1/3 adalah 1 dari 3 bagian yang sama besar. Nah, sekarang Ibu mau kalian mencoba mengerjakan soal-soal berikut ini. Jika sudah selesai, alat tulisnya dirapikan kembali. Sekarang kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang sudah belajar dengan penuh semangat untuk hari ini. Ya, pembelajaran diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.